Yesaya 37 ayat yang pertama, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di tempat itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat yang 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku akan memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat yang 7, lalu bernubuatlah aku seperti yang diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, terdengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-ngamatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Ayat yang ke-10, lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuat dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Oke, shalom, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Pelita Kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang barusan kita baca adalah nubuatan firman Tuhan atau tindakan kenabian atau penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yeskiel. Pada waktu itu dalam roh dia dibawa pada satu lembah yang dikatakan penuh dengan tulang belulang. Dan Allah membawa dia berkeliling dan melihat kenyataan tulang belulang itu. Dan itu menggambarkan tentang kaum Israel. Dan kemudian waktu itu Allah bertanya kepada Yeskiel, bisakah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Yeskiel sebagai manusia biasa, dia hanya bisa berkata bahwa engkaulah yang mengetahuinya ya Tuhan. Dan kemudian Allah menyuruh Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang itu. Dan kemudian dikatakan dia akan menumbuhkan urat-urat, dia akan memberikan daging dan kulit menutupinya. Tetapi tulang-tulang itu kemudian setelah Yeskiel bernubuat, maka terbentuklah daging, terbentuklah urat-urat, dan tulang-tulang saling menyatu. Tetapi mereka belum menjadi hidup. Dan kemudian Allah menyuruh lagi Yeskiel bernubuat. Yang bernubuat pertama dia bernubuat kepada tulang-tulang kering itu. Yang bernubuat kedua, Yeskiel disuruh bernubuat kepada nafas hidup. Dan dikatakan bernubuatlah kepada nafas hidup dan berhembuslah dari keempat penjuru angin. Dan kemudian datanglah nafas hidup dan mereka berjejak tulang-tulang tadi yang sudah dibungkus dengan daging dan kulit tadi berubah menjadi sebuah pasukan yang besar. Dan dalam firman Tuhan dikatakan itulah umatku Israel. Gitu ya. Sebelum saya membahas lebih jauh lagi mengenai penglihatan Yeskiel dalam Yeskiel 37 tadi, saya ingin kita sama-sama melihat latar belakang peristiwa ini, gitu ya. Yeskiel kita tahu sendiri bahwa dia berada di Pambongan di tepi Sungai Kebar pada masa pemerintahan Raja Yoyakin. Itu adalah anak dari Raja Yoyakim. Jadi pada saat Babilonia atau Babel menyerang Yerusalem, mereka menyerang dalam 3 gelombang. Itu sudah saya banyak bahas dalam beberapa video. Gelombang yang pertama pada saat Raja Yoyakim. Itu pada waktu itu Daniel dan teman-temannya dibuang. Gelombang yang kedua pada saat Raja Yoyakin, itu anak Raja Yoyakim. Dan pada saat itulah Yeskiel dibuang bersama dengan buangan yang lainnya di tepi Sungai Kebar, gitu ya. Pada penyerangan yang kedua ini terjadi masa di mana pada waktu itu Bait Allah mulai perkakasnya diangkut ke Yerusalem. Perkakas dalam Bait Allah mulai diambil. Dan nanti pada penyerangan yang ketiga pada zaman Raja Sedekia, pada waktu itulah Bait Allah mau dibubiratakan, dihancurkan di sana.
gitu ya. Dan latar belakang Yehezkiel ini pada waktu itu dalam satu kondisi di mana umat Tuhan kehilangan perkakas-perkakas bait Allah, dalam hal ini tabut perjanjian misalnya, sehingga itu menimbulkan satu kondisi bahwa mereka kehilangan pengharapan mereka. Peristiwa kehilangan tabut perjanjian bagi umat Tuhan Israel itu sesuatu hal yang sangat fatal, gitu ya. Mungkin Anda ingat peristiwa pada waktu tabut perjanjian direbut pada zaman Imam Eli. Pada waktu itu anaknya Hofni dan Finehas yang kemudian mati, dan tabut perjanjian direbut pada waktu itu. Dan Imam Eli pada saat mendengarnya dia jatuh dan dia mati dan lehernya patah. Itu sesuatu yang sangat mengejutkan. Bagaimana mungkin tabut perjanjian hilang? Dan itu yang dialami pada zaman Yehezkiel ini. Sehingga digambarkan umat Israel pada waktu itu dalam kondisi tanpa pengharapan, dalam kondisi di mana mereka seperti tulang-tulang kering yang mati, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Yeremia 2 ayat yang ke-8, kenapa Allah melakukan itu semua? Dalam Yeremia 2 ayat yang ke-8 dikatakan, para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Jadi dalam satu kondisi di mana umat Tuhan benar-benar berbalik daripada Tuhan, dan itu membuat Tuhan marah, dan Tuhan menggunakan, dan Tuhan memakai Nebukadnezar untuk menghukum umat Tuhan pada waktu itu. Jadi umat Israel dalam satu kondisi di mana bait Allah perkakasnya dibawa ke Babilonia, mereka kehilangan pengharapan, mereka putus asa, dan mereka ada satu keinginan untuk mereka kembali. Ada satu keinginan dalam hati mereka untuk mereka memperoleh kejayaan itu kembali. Dan nanti kita akan lihat dalam firman Tuhan tadi, di bagian bawahnya setelah yang tadi saya bacakan tentang lembah dengan tulang-tulang kering, di bagian bawahnya Allah menjanjikan suatu pemulihan. Di sana digambarkan Yehezkiel disuruh Tuhan untuk mengambil 2 buah lembar kayu dan kemudian ditaruh jadi satu di tangannya, dan satu kayu ditulis nama Israel, satu kayu ditulis nama Yehuda, dan itu menggambarkan bahwa Allah mempersatukan lagi Israel dengan Yehuda. Itu satu pengharapan tentang suatu pemulihan, gitu ya. Tapi pada peristiwa yang baru kita baca itu gambaran tentang suatu kematian, suatu kebinasaan, suatu kehilangan pengharapan pada umat Tuhan Israel, gitu ya. Dan yang Allah lakukan adalah pertama Allah menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat kepada tulang-tulang kering itu, supaya tulang-tulang itu mulai tumbuh daging, mulai tumbuh urat, dan ditutupinya dengan kulit, gitu ya. Tetapi itu belum menjadi suatu makhluk yang hidup. Dan yang kedua, Allah menyuruh Yehezkiel untuk bernubuat kepada nafas hidup, bukan lagi kepada tulang-tulang yang tadi, tapi dia suruh bernubuat kepada nafas hidup supaya berhembus dari 4 penjuru angin. Dan waktu nafas hidup itu datang dan berhembus kepada tulang-tulang tadi, maka dia menjadi satu makhluk hidup dan menjadi satu tentara yang besar, gitu ya. Dan ini kita melihat dalam firman Tuhan tentang satu kehidupan yang datangnya dari nafas hidup, yaitu dari Roh Allah. Hari ini kita memperingati Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, dan kita bisa melihat kita akan melihat sama-sama bahwa kehidupan itu datangnya dari Roh Allah. Roh Allah itulah yang membawa kehidupan. Kalau kita lihat tadi pertama kali, datang firman Tuhan kepada tulang-tulang. Kemudian dia tumbuh daging dan tumbuh urat dan segala macamnya, tetapi dia belum hidup. Dan pada saat Yehezkiel bernubuat kepada nafas hidup, dan nafas hidup berhembus dari 4 penjuru angin, barulah dia menjadi nafas yang hidup, gitu ya. Kehidupan datang dari Roh Allah, gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Ayub 33 ayat yang keempat dikatakan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi jelas saudaraku, di hari Pentakosta ini kita akan bicara soal Roh Kudus yang tidak semata-mata membuat kita berkata-kata dalam bahasa roh, yang tidak semata-mata dalam firman Tuhan. Betul, Roh Kudus itu menjadi penolong yang akan menyertai kita kemanapun kita pergi. Dia mengajarkan, dia mengingatkan setiap perkataan yang Yesus katakan. Betul, itu semua betul tentang Roh Kudus. Dan salah satu video saya pernah membahas mengenai 6 kata Parakletos, yang itu semua diaplikasikan pada pribadi Roh Kudus. Tapi ada segi yang lain dari Roh Kudus, yaitu Roh Kudus itulah yang menghidupkan. Roh Kudus itulah yang membawa kehidupan bagi umat Tuhan, gitu ya. Dan tadi Ayub berkata bahwa Roh Allah yang membuat aku hidup. Kita lihat, kita ingat pasti cerita pada waktu Adam dan Hawa. Dalam firman Tuhan dikatakan Adam terutama itu dibuat dari debu tanah. Kemudian setelah Allah membuatnya, dikatakan Allah mengembuskan nafas hidup kepadanya, gitu ya, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup. Kita lihat ayatnya dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi kehidupan itu berasal dari nafas hidup yang datang dari Allah. Baik kehidupan secara jasmani, yang tadi kita lihat Adam dan Hawa, maupun kehidupan secara rohani,
Yang kita lihat tadi peristiwa tulang-tulang kering tadi. Tulang-tulang kering itu hanya suatu gambaran, hanya suatu penglihatan, gambaran tentang orang Israel pada waktu itu yang kehilangan pengharapan, mereka yang mati, mereka yang tidak ada kehidupan lagi. Dan nafas hidup yang dari Allah, yaitu roh Allah, itulah yang membawa pada kehidupan. Jelas saudaraku? Dan seperti Adam dan Hawa, pada waktu itu Allah memberikan nafas hidup dan dia menjadi makhluk yang hidup. Jelas saudaraku? Jadi yang pertama kita harus mengerti bahwa roh Allah dicurahkan bagi kita, itu lebih dari sekedar apapun juga, dia memberi pada kita kehidupan yang sudah diberikan oleh Yesus, dan itu dibuat menjadi lebih berkuasa lagi dan kita menjadi makhluk yang hidup. Gitu ya. Seperti Yehezkiel tadi, dia pertama kali bernubuat kepada tulang itu. Itulah firman Allah yang datang bagi kita yang membuat kita hidup. Membentuk tulang, membentuk daging, dan semuanya ditutupi dengan kulit. Tetapi itu semua menjadi lebih lengkap tatkala Yehezkiel bernubuat satu kali lagi kepada nafas hidup, dan itu adalah Roh Kudus yang datang yang membuat kita berjejak menjadi suatu tentara yang besar. Jadi selalu ada dua, saudaraku. Ada firman Allah dan ada Roh Kudus. Saya berkali-kali bilang dalam berbagai macam video, termasuk misalnya waktu saya jelaskan masalah Urim dan Tumim, bahwa Roh Kudus dan firman Allah itu tidak pernah lepas. Dua-dua ini selalu berkaitan. Tadi kita lihat pada peristiwa yang Yehezkiel, pertama firman Allah datang kepada tulang itu, dan tulang itu menjadi suatu tumbuh daging, tumbuh urat, mereka bersatu ditutupi dengan kulit. Itu karena firman Allah. Dan setelah itu disempurnakan semua, menjadikan hidup karena ada nafas hidup yang berembus dari 4 penjuru angin. Ada dua, selalu ada firman Allah dan Roh Kudus. Dan pada hari Pentakosta ini saya ingin melihat bahwa Roh Kudus itu membawa satu kehidupan yang sudah diberikan oleh Yesus dan membuat kita semakin hidup. Gitu. Dan tadi Ayub katakan roh Allah yang membuat aku hidup. Gitu ya. Jadi kehidupan semuanya berasal dari Allah. Seperti waktu Adam dan Hawa, baik kehidupan jasmani maupun kehidupan rohani kita. Gitu ya. Dalam Yehezkiel 36 ayat 27 dikatakan seperti ini. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, kata Tuhan. Dan aku akan membuat kamu hidup. Akibat roh Tuhan diberikan pada kita, dikatakan dalam batin kita, aku akan membuat kamu hidup menurut ketetapanku. Roh Allah memberikan pada kita kesanggupan untuk kita hidup menurut ketetapan Tuhan. Roh Allah memimpin kita dalam firman Tuhan. Roh Allah menuntun kita untuk mengerti firman Tuhan. Roh Allah membuat kita sanggup taat melakukan firman Tuhan. Gitu. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu semua karena karya roh Allah. Kita tahu dalam satu firman Tuhan katakan hal tertentu, tetapi kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena roh Allah yang memampukan itu semua. Karena itu salah satu bukti Parakletos adalah dia jadi penolong buat kita. Dia memampukan kita melakukan sesuatu yang kita tidak bisa karena kekuatan sendiri. Gitu. Dan itu yang dimaksud dengan hidup. Gitu ya. Jadi hidup, betul, kita diselamatkan, ditebus, dan kita menjadi hidup, kita beroleh hidup yang kekal. Tapi kita hidup yang menghidupi kehidupan kita perlu roh Allah. Gitu loh. Dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup. Jelas dalam firman Tuhan, rohlah yang memberi hidup. Gitu. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi di sini saya ingin menggambarkan dalam firman Tuhan bahwa Roh Kudus diutus bagi kita itu untuk mengenapi semua yang Yesus janjikan, untuk menyempurnakan semua pekerjaan yang sudah Yesus lakukan. Gitu ya. Kalau Anda ingat peristiwa pada waktu kalau Pentakosta, tentunya kita tidak pernah lepas peristiwa gereja mula-mula di loteng Yerusalem, bagaimana pada waktu itu mereka sehati berkumpul dan berdoa. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, terdengar suara yang keras dan kemudian seperti angin, dan mereka penuh dengan Roh Kudus pada waktu itu. Itu ya. Dan kita lihat lanjutannya bagaimana murid-murid Tuhan menjadi satu pribadi yang sangat berbeda. Mereka dengan lantang, dengan berani menyampaikan firman Tuhan, dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Ada satu perubahan yang dramatis dari seorang murid Tuhan yang sebelumnya lari terbirit-birit pada saat Yesus ditangkap, berubah menjadi satu pribadi yang dengan berani berkata-kata di depan banyak orang. Dan itu karena Roh Kudus. Gitu. Roh Kudus itu yang membuat mereka berubah. Roh Kudus itu yang membuat setiap firman Tuhan yang mereka dengar sebelumnya itu menjadi hidup dan mereka menjadi pribadi yang berbeda. Dan roh itulah yang membuat mereka hidup, kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Jadi di sini kita sama-sama ingin melihat mengenai suatu kebangkitan, mengenai suatu kebangunan, atau istilah orang bilang mengenai suatu kegerakan dalam hal rohani. Kegerakan, kebangunan, kebangkitan, atau apapun namanya, itu tidak pernah lepas dari pekerjaan Roh Kudus. Itu semua datang dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dan kalau kita bicara Pentakosta, kita bicara soal bagaimana Roh Kudus dicurahkan dalam diri kita, dan itu menjadi satu energi yang menggerakkan kita. Itu menjadi satu kebangunan dari dalam kita.
Dan seperti tadi kata firman Tuhan, berhembus dari 4 penjuru angin dan mereka menjadi satu tentara yang besar. Gitu ya saudaraku. Itu yang pertama, kita sama-sama ingin mengerti sekarang bahwa hidup itu datang dari roh. Gitu ya. Kehidupan pertama kita beroleh karena keselamatan, setelah itu Roh Kudus menyempurnakan semuanya sehingga kita menjadi hidup dan berkuasa. Dalam firman Tuhan dikatakan seperti itu. Gitu ya. Terus udah gitu, apa sih yang terjadi sekarang? Seperti apa sih kebangkitan atau kebangunan atau kegerakan yang oleh roh tadi? Dalam Roma 8 ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, pertama memang tidak pernah lepas. Semua pekerjaan Roh Kudus apapun juga itu tidak pernah lepas dari firman Tuhan. Tidak pernah ada pekerjaan Roh Kudus atau pernyataan roh atau apapun juga yang tidak didasari dari firman Tuhan. Gitu ya. Keempat penjuru nafas hidup tadi berhembus. Sebelumnya sudah ada firman Tuhan yang bernubuat dulu terlebih dahulu oleh Yehezkiel kepada tulang-tulang itu. Baru setelah itu Roh Allah berhembus ke sana. Gitu ya. Jadi selalu harus didasari dengan firman Tuhan. Gitu ya, dalam firman Tuhan dikatakan, jika Kristus ada di dalam kamu, Kristus harus ada di dalam kita dulu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kehidupan yang didasari karena kebenaran, kehidupan oleh roh itu didasari dari firman Tuhan. Gitu ya. Keempat nafas hidup yang berhembus tadi datang dari keempat penjuru angin, itu terjadi kepada tulang yang sudah mendapat daging, sudah mendapat otot, sudah dibungkus dengan kulit, yang kepadanya terlebih dahulu disampaikan firman Tuhan. Dan itu disempurnakan dengan nafas hidup tadi. Dan selalu dalam firman Tuhan kalau kita bicara Roh Kudus, kita bicara soal pribadi yang menyempurnakan semua yang Yesus lakukan. Yesus berkata, lebih baik kalau aku pergi kepada Bapa, karena kalau aku pergi kepada Bapa, aku akan mengutus kepadamu seorang penolong. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu semua yang kukatakan kepadamu. Gitu ya. Dan dibilang dalam firman Tuhan, tetapi kalau roh itu datang, kalau Roh Kudus itu datang, kamu akan menerima kuasa kalau dia datang. Akibatnya kamu bisa menjadi saksi Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, dari Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Gitu. Jadi pertama harus ada Kristus di dalam diri kita. Setelah itu baru Roh Allah menghidupkan semuanya. Dan itu di atas dasar kebenaran, kata firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 3, ayat yang ke-6 dikatakan, ialah yang membuat kami sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Pelayanan perjanjian baru tidak terdiri dari hukum yang tertulis, bukan dari aturan tata cara yang tertulis, tetapi dari roh, dia bilang. Sebab hukum yang tertulis itu mematikan, tetapi roh menghidupkan. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal kebangkitan, kebangunan oleh Roh Kudus, maka ini kita bicara bahwa bukan soal kegerakan, bukan soal kebangkitan, kegerakan yang dikomandani atau dia datang dari luar, datang dari suatu pimpinan atau datang dari suatu ketua tertentu dan kemudian orang bergerak semua. Ini berbeda sekali. Kegerakan Roh Kudus atau kebangkitan dari Roh Kudus itu berbeda dengan kepemimpinan atau kegerakan yang dilakukan oleh orang dunia. Misalnya dalam suatu pertempuran, ada satu komandan yang berteriak untuk memimpin mereka pada suatu pertempuran misalnya, gitu ya. Dalam pekerjaan Roh Kudus tidak begitu. Itu datang dari dalam. Pekerjaan Roh Kudus adalah kegerakan, adalah kebangkitan, adalah kebangunan yang datangnya dari dalam tiap-tiap orang, bukan datang dari luar. Gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam Yeremia 20 ayat 9 dikatakan, tetapi apabila aku berpikir, kata Yeremia, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Yeremia mengalami saat-saat di mana dia tidak mau menyampaikan firman Tuhan lagi. Lanjutannya, maka dalam hatiku ada sesuatu seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku, aku berlelah-lelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Itulah kebangunan dari dalam. Itulah pekerjaan Roh Kudus dari dalam kita. Gitu ya. Jadi pekerjaan Roh Kudus dari dalam kita yang menghidupkan kita, itu datangnya dari dalam. Bukan datang dikomandai dari luar, tetapi itu datang semata-mata dari Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Dan tadi seperti Yeremia katakan, pada saat aku berpikir aku tidak mau menyampaikan firman Tuhan lagi, dari dalam hatiku keluar seperti api yang membara. Ya, aku berlelah-lelah menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Gitu ya, saudaraku. Jadi inilah bentuk kegerakan atau kebangunan rohani atau apapun juga yang kita istilahkan dengan kebangkitan, kebangunan, atau kegerakan atau apapun juga, itu datangnya dari dalam karena Roh Kudus. Itu datangnya dari dalam karena pekerjaan Roh Kudus dalam tiap pribadi-pribadi seorang demi seorang. Bukan karena suatu keadaan, bukan karena suasana, bukan karena ada orang-orang tertentu yang menggerakkan mereka, bukan karena itu, tetapi karena datangnya dari Roh Kudus di dalam kita. Gitu ya.
Kalau kita lihat misalnya contoh yang tadi saya sudah bilang dalam gereja mula-mula, semuanya berubah pada saat penuh Roh Kudus penuh dalam diri mereka, mereka dikatakan berkata-kata dalam bahasa roh, maka semua pribadi itu berubah. Petrus berubah dengan menyala-nyala dan dia menyampaikan firman Tuhan dan sekian ribu orang bertobat. Saya berikan satu ilustrasi sederhana. Kalau Anda yang sedang otomotif atau mobil, Anda tentu mengenal istilah front wheel drive atau rear wheel drive. Jadi penggerak roda depan atau penggerak roda belakang, gitu ya. Jadi banyak mobil sekarang yang kalau penggerak roda depan maka dua ban di depan yang menjadi penggeraknya, sementara ban di belakang cuma ngikut. Atau kebalikannya, kalau rear wheel drive maka dia yang di belakang yang bergerak, yang di depan hanya mengarahkannya saja. Gitu ya. Kegerakan oleh Roh Kudus bukan seperti itu. Bukan ada satu orang tertentu yang menjadi penggeraknya dan kemudian semuanya mengikuti. Bukan seperti itu. Seperti di otomotif tadi. Kalau kita lihat bentuk yang lain dari otomotif, ada yang disebut dengan four wheel drive atau all wheel drive. Di mana keempat ban mobil tadi masing-masing memberikan tenaga, masing-masing memberikan daya untuk bergerak mobil tersebut. Jelas yang maksud saya ya. Jadi kegerakan Roh Kudus itu seperti yang four wheel drive tadi atau all wheel drive, di mana semua bagian roda tadi bergerak. Jadi bukan karena kegerakan datang dari luar, bukan karena ada orang tertentu yang memotivasi atau menggerakkan banyak orang, bukan dari sana, tetapi karena tiap-tiap orang punya persekutuan pribadi dengan Roh Allah, dan Roh Allah memberikan api di dalamnya untuk menggerakkan dia. Seperti mobil tadi yang four wheel drive atau all wheel drive. Keempat rodanya bergerak dan memberikan dorongan bersama-sama. Dan dari sanalah terjadi sebuah kegerakan. Jadi kalau kita bicara soal kegerakan, kebangunan, kebangkitan rohani, apapun istilah yang digunakan, intinya adalah pekerjaan Roh Kudus yang nyata dalam diri seseorang. Intinya di balik itu semua adalah ada orang-orang yang bersekutu dengan Allah, ada orang-orang yang dekat dengan Roh Kudus, dan dia digerakkan dari dalam. Saya ingat waktu awal abad 19, pertama kali kelahiran aliran Pantekosta, waktu itu ada satu peristiwa di Azusa Street, Amerika Serikat. Ada rumah seorang hamba Tuhan yang mereka rajin bersekutu dan kemudian mereka pertama kali mengalami pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat itu mereka dilanda dengan kuasa Tuhan dan itu merambat kemana-mana. Dan itu menjadi awal kegerakan abad 20, di mana pada waktu itu Roh Kudus dicurahkan dan menjadi awal kegerakan gereja Pantekosta pada waktu itu. Yang kemudian akhirnya berapa ratus tahun kemudian muncullah yang namanya karismatik. Dan itu bermula semata-mata dari dalam seseorang di mana dia bersekutu dengan Tuhan dan Roh Allah membangkitkan sesuatu dalam dirinya seperti api, kata Yeremia tadi. Dan kalau kita lihat tulang-tulang tadi bukan datang kebangunan rohani pada mereka, terjadi karena nafas hidup berhembus dari keempat penjuru angin, menghidupkan mereka dan mereka berjejak menjadi sebuah tentara. Jelas saudaraku, itulah kebangunan rohani, itulah Roh Kudus yang dikirim bagi setiap kita. Roh Kudus yang dikirim bagi kita itu adalah satu pribadi yang penuh dengan kekuatan, satu pribadi yang penuh dengan energi, satu pribadi yang berkuasa memotivasi kita, menggerakkan kita, mendorong kita. Karena itu dibilang dalam firman Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turut atas kamu. Dia pribadi yang penuh kuasa, pribadi yang memampukan setiap orang melakukan segala sesuatu di luar kemampuannya secara pribadi. Dan itulah pribadi Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita. Dia tidak hanya menolong pada saat kita berdoa, betul. Roh Kudus memberikan kepada kita bahasa roh, tetapi lebih dari itu. Roh Kudus mengajar kita, Roh Kudus mengingatkan kita, Roh Kudus memampukan kita menghasilkan buah-buah roh. Dan itu semua karena karya Roh Kudus, bukan semata-mata karena kebaikan kita. Jadi kalau saya bicara buah-buah roh, itu bukan sifat atau karakter pada diri seseorang, tetapi itu semata-mata karena karya Roh Kudus dalam diri seseorang. Semata-mata dia melakukan itu semua karena kesanggupan yang datang dari Roh Kudus. Itu ya saudaraku. Dan itulah yang disebut dengan kebangunan rohani, itulah yang disebut dengan kebangkitan. Itu ya, yang datangnya dari dalam, kata firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang lain, sebentar saudaraku, dalam Efesus 5 ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jelas kata firman Tuhan, mari kita semua penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan dengan Roh Kudus itu satu peristiwa seperti pertobatan yang kita alami pertama kali. Tetapi setiap hari kita harus mengalami itu. Sama seperti kita bertobat menerima Yesus. Ada masa, ada titik di mana kita bertobat dan menerima Yesus. Tetapi setiap hari kita harus membereskan hubungan dengan Tuhan. Kita memelihara hubungan dengan Tuhan apabila ada sesuatu yang tidak benar.
Dan hal yang sama dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus atau kita penuh dengan Roh Kudus, itu satu peristiwa yang mungkin ada momen tertentu yang terjadi dan kita penuh Roh Kudus. Tetapi kata firman Tuhan, penuh Roh Kudus menjadi sesuatu yang setiap hari kita harus jaga. Supaya kita tetap penuh Roh Kudus. Kita harus membiarkan Roh Kudus berkuasa atas kita, memimpin pemikiran kita, memimpin karakter kita, memimpin setiap keputusan kita, dan memimpin langkah hidup kita. Dan menjadikan kita pribadi yang penuh dengan kuasa, dan dari sanalah timbul suatu kebangkitan atau kebangunan dari dalam kita. Gitu ya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 31, kita akan lihat banyak contoh dalam firman Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan karena dia penuh dengan Roh Kudus. Gitu ya. Kisah Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, ceritanya selalu ketika mereka sedang berdoa, kepenuhan Roh Kudus tidak pernah kita alami pada saat kita sedang jalan-jalan. Itu kita harus alami pada saat kita berdoa. Gitu ya, pada saat kita sedang dekat dengan Tuhan, gitu ya. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lanjutannya adalah, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, gitu ya. Saya tidak habis mengerti apabila ada orang yang menganggap dirinya penuh Roh Kudus, tetapi tidak suka firman Tuhan. Karena Roh Kudus membuat orang menyukai firman Tuhan. Roh Kudus membuat mengajarkan orang tentang firman Tuhan, mengingatkan, dan membuat orang itu dengan berani memberitakan firman Tuhan. Keberanian Roh Kudus tidak sekedar tadi saya sudah bilang, betul Roh Kudus membantu kita berdoa, tapi kalau kita senantiasa penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus menimbulkan satu kecintaan kita tentang firman Tuhan. Gitu. Ayat yang lain dalam Kisah Rasul 13 ayat 52, dan murid-murid di Antioquia dengan sukacita, dengan penuh sukacita dan dengan Roh Kudus. Dan penuh dengan Roh Kudus, dikatakan penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Gitu ya. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Rasul 9 ayat 17, pada waktu itu Paulus dipanggil. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumahnya. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Jelas saudaraku, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus itu memimpin kita. Roh Kudus itu menguasai setiap aspek kehidupan kita. Gitu ya. Kisah Stefanus, kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Lalu ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Jelas saudaraku, itulah tokoh-tokoh dalam firman Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus pun penuh dengan Roh Kudus. Dan ia pergi memberitakan Injil dan melakukan segala mujizat-mujizat. Jelas saudaraku, itulah kebangunan rohani. Kalau kita bisa soal tulang-tulang yang dibangkitkan Tuhan menjadi pasukan yang besar, itu tidak pernah lepas dari yang namanya nubuatan firman Tuhan, dan membuat dia hidup, dan membuat dia tulang-tulang bertumbuh urat, ditutupi daging, dan ditutupi dengan kulit. Tetapi yang kedua, jangan lupa bahwa mereka akan menjadi hidup apabila ada napas hidup yang dihembuskan dari keempat penjuru angin. Dan itu adalah Roh Allah yang menghidupkan kita semua. Dan itu seperti api yang menyala di dalamnya, yang datang bukan karena komando dari luar, yang datang bukan karena keadaan, yang datang bukan karena digerakkan oleh seseorang, tetapi suatu kebangunan yang datang dari dalam karena Roh Allah. Gitu. Dan firman Tuhan katakan, hendaklah kita penuh dengan Roh Kudus. Dan kita bersyukur Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun bagi umatnya, dan kita menerima kuasa, kata firman Tuhan. Mari senantiasa hidup dengan Roh Kudus. Mari bergaul dengan Roh Kudus. Penuh senantiasa dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus berperan aktif dalam kehidupan kita. Dia memimpin kita, dia menyertai kita, dia mengajar kita, dia menguasai pemikiran kita, dan dia memampukan kita melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak bisa. Pada saat kita tidak bisa memaafkan orang lain, Roh Kudus memampukan kita memaafkan dia. Pada saat kondisi yang sulit di mana kita tidak bersukacita, Roh Kudus memampukan kita bersukacita karena kita percaya bahwa Allah mengasihi kita. Pada saat ada seseorang yang menyinggung perasaan kita, Roh Kudus memampukan kita untuk menguasai diri, dan kita bisa bertindak dengan tetap tenang. Semuanya karena Roh Kudus. Gitu ya. Mari hidup bergaul dengan Roh Kudus. Gitu. Dan firman Tuhan katakan, penuhlah, hendaklah engkau senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Itu suatu pengalaman yang tiap hari kita perbaharui terus, tiap hari kita nikmati terus, supaya kita tetap penuh dengan Roh Kudus. Gitu ya saudaraku. Satu ayat yang terakhir, dalam Roma 12 ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala bukan karena dari semangat yang membara, yang dibakar-bakar dari perkataan orang. Roh yang menyala bukan dari vitamin yang kita makan yang membangkitkan satu energi, atau
isotonik tertentu, bukan, tetapi itu datang dari Roh Allah. Datang dari Roh Allah yang di dalam kita. Dan ingat, Roh Allah itu semua bergerak, bertindak, melakukan segala sesuatu, semuanya didasari dengan firman Tuhan. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa Roh Allah dan firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang tidak pernah terlepas. Tidak, saudaraku, kalau Anda penuh dengan Roh Kudus, paling tidak ada akan cinta dengan firman Tuhan. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita suka dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu dengan Roh Kudus menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Dan Roh Kudus itu menggerakkan kita pada saat segala sesuatu tidak memungkinkan. Karena itu di beberapa video yang lalu saya sempat menyinggung bahwa situasi COVID seperti ini akan menunjukkan perbedaan antara orang yang beribadah kepada Tuhan dengan yang tidak. Perbedaannya apa? Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, dia bergairah karena ada suasana. Dia bergairah karena ada situasi yang mendukung dia untuk hadir dan berkumpul di satu tempat tertentu, dan ada suasana ibadah yang hingar-bingar, suasana ibadah yang sangat memotivasi sehingga membuat orang berasa naik. Tetapi kalau orang yang bersekutu dengan Allah, mau beribadah, mau tidak beribadah, mau suasana memungkinkan atau tidak memungkinkan, dia tetap melekat kepada Tuhan dan ada api di dalam dirinya yang menyala-nyala. Karena itu datang dari Roh Allah itu sendiri. Jelas, saudaraku, inilah yang dalam firman Tuhan dimaksudkan kebangkitan orang Israel. Dan Allah berjanji dari kebangkitan inilah membawa pada satu pemulihan. Karena itu saya sudah bilang, dilanjutan dari cerita yang Yehezkiel tadi, selanjutnya Yehezkiel disuruh Tuhan untuk mengambil 2 buah batang papan yang dituliskan nama Israel dan Yehuda. Dan itu janji Tuhan tentang suatu pemulihan. Kita sering berdoa kepada Tuhan supaya memulihkan gereja kita. Kita berdoa kepada Tuhan supaya memulihkan pelayanan kita. Tetapi semuanya tidak pernah lepas mulai dari dalam kita. Bagaimana kita bersekutu dengan Roh Allah. Bagaimana Roh Allah menguasai diri kita dan kita penuh dengan Roh Allah. Dari sanalah terjadi kebangunan. Dari sanalah terjadi kebangkitan dalam diri kita. Dan dari sana Allah membawa kita pada pemulihan gereja Tuhan. Jelas, saudaraku? Mudah-mudahan ini menginspirasi kita semua. Mari tingkatkan persekutuan Anda dengan Roh Allah. Mari bersekutu setiap hari dengan Roh Allah dan biarkan kita hidup senantiasa penuh dengan Roh Allah. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati.